Menutup kisahnya bagaimana? Ada seorang laki-laki, dia sahabat Nabi dan taatnya luar biasa, tinggalnya di masjid lagi. Namanya Ahlus Sufa. Ahlus Sufa tinggal di masjid itu biasanya dulu itu nggak punya apa-apa. Dan dia sampai usia 35 tahun belum menikah. Sampai di tangannya oleh Rasul di depan masjid, wahai Zaid, namanya Zaid, kamu sendirian? Iya Rasul, Allah itu bersama saya, kata dia. Allah itu bersama saya. Sebenarnya Rasul tanya, kamu sendiri nggak sama anak, nggak sama istri? Yang dia ingat, yang muncul jawabannya apa? Allah itu bersama saya. Maksudnya kamu nggak nikah, kamu nggak punya anak. Engkau lihat ya Rasulullah, kondisiku ini kayak apa? Dia adalah salah satu sahabat yang paling jelek di masa itu. Tampangnya jelek, miskin lagi, ditolak oleh semua perempuan pada waktu itu karena saking jeleknya. Tenang Zaid, bagi Allah mudah kalau kamu ingin. Akhirnya apa? Rasul perintahkan kepada penulisnya untuk menulis surat. Surat apa sih ini? Ternyata surat lamaran, melamarkan seorang wanita di Madinah. Dia anak bangsawan, cantik, bahkan termasuk tercantik di Madinah, dan dia solihah. Dilamarkan untuk Zaid. Suratnya begitu. Kira-kira Zaid seneng nggak, Bu, Pak? Wah, seneng banget, girangnya luar biasa. Dia bawa surat itu pergi ke orang tuanya, gadis ini. Nama orang tuanya hampir mirip dengan nama dia, namanya Said. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Said, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Said. Nih tumben-tumben datang ke sini. Iya, aku bawa surat dari Rasulullah. Seneng banget kan? Said mendapatkan surat dari Rasul. Aku dapat surat dari utusan Allah. Ya Allah, mana suratnya? Aku gak sabar pengen membaca. Akhirnya apa? Ini suratnya dibuka, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya dia baca sampai akhir. Sambil dia lihat wajahnya Zahid, dia lihat suratnya, dia lihat wajahnya, sampai dia mengatakan, ini benar surat dari Rasul. Wahai Zaid, beneran dari Rasul ini suratnya. Maksud kamu meragukan aku adalah sahabat Rasul, kamu ragukan. Akhirnya Pak, ribut-ribut itu didengar anaknya di dalam. Ayahanda, kenapa ada ribut-ribut di luar? Ada tamu nggak disuruh masuk? Disuruh masuk Ayahanda. Sini Zulfah, kamu kesini, ini ada kaitannya dengan engkau. Akhirnya apa? Zulfah keluar, itu putri yang dilamar tadi. Zulfah keluar, ada apa Ayahanda? Ini ya, putriku, ada seorang pemuda, ini sahabat Nabi, namanya Zaid. Nah, mau menikah, mau melamar nikah dengan engkau, mau nggak? Si Zulfah tadi menatap wajahnya si pemuda tadi. Apa yang terjadi? Sok luar biasa, histeris dia. Ayahanda, kenapa harus dengan pemuda ini? Bukankah banyak pemuda yang ganteng, mereka kaya juga, mereka soleh yang mau dengan saya? Kenapa harus dengan pemuda ini? Akhirnya apa? Tahu respon begitu, akhirnya langsung mengatakan kepada Zaid, segera kembali kepada Rasul. Engkau sudah tahu jawabannya langsung dari putriku, bukan dariku. Udah kembali ke Rasulullah. Begitu dengar kata-kata Rasulullah, si Zulfah tadi langsung mengatakan begini. Tadi ayah, kenapa singgung-singgung Rasulullah? Ada apa sebenarnya? Kenapa sebut-sebut nama Rasul di sini? Ayah, ada apa ini? Ini putriku datang ke sini, beliau ini membawa surat dari Rasul untuk melamarmu menikah dengannya. Astagfirullah, ayahanda aku enggak tahu. Dia istighfar di hadapan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ayahanda, jangan sampai pemuda ini pulang kepada Rasul. Jangan sampai pulang, demi Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Saksikan ayahanda, Allah juga menyaksikan saya menerima lamaran sang pemuda ini. Coba bayangkan, langsung berubah seketika ketika tahu ini yang melamarkan Rasul. Kembalilah Zaid kepada Rasul di Masjid Nabawi, dan ternyata ditanya sama Rasul, kamu sudah siapkan untuk menikah? Siap apa ya Rasul? Ya siap buat mahar, siap buat walimah dong, tentunya persiapan harta. Aduh, engkau tahu ya Rasul, saya kayak apa kondisinya? Bisa dibayangkan Bu, sudah jelek, miskin lagi. Jadi nggak laku-laku itu wajar kan. Akhirnya apa? Yuk silakan ke Abu Bakar, ke Utsman. Untuk apa? Ceritakan tentang hal ini. Akhirnya apa? Dari mereka mendapatkan uang 80 dinar. Berapa Bu 80 dinar itu? Ya nanti silakan itu sendiri, itu hubungannya. 80 dinar itu kemudian dia kumpulkan, cepat-cepat dia belanja. Kenapa? Esok hari mau menikah. Dia belanjakan 40 dinar untuk apa? Untuk keperluan walimah dia, untuk mahar, untuk pakaian, untuk makanan dan seterusnya. Yang 40 dinar dia simpan untuk bekal nanti rumah tangga dia. Nah, ketika sudah belanja banyak banget, pulang ke masjid lagi, ke Masjid Nabawi, tiba-tiba di depan masjid sudah ngumpul banyak orang. Pada ngapain ngumpul di situ? Ternyata di depan masjid sedang persiapan. Persiapan apa? Ditanya sama saya tadi. Ini sedang ada apa? Saya kan
nikahnya besok bukan sekarang. Kenapa pada ngumpul di sini, ada apa? Kamu nggak dengar di pasar tadi saya? Dengar apa? Ada pengumuman. Rasul memanggil kita untuk berkumpul segera karena ada orang-orang yang dari luar sana mau menyerang Madinah. Jadi kita mau diserang, mau dihancurkan orang dari luar sana, dan mereka mengumpulkan kekuatan penuh pasukannya. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, maka seluruh orang-orang yang kuat diminta untuk maju berperang. Akhirnya apa? Mendengar itu, apa yang dikatakan Zaid? Zaid mengatakan, sebentar teman-teman sekalian, tunggu aku, jangan berangkat perang dulu, aku mau persiapan. Kamu gak usah ikut perang, besok kan mau menikah, dan ini kamu tunggu-tunggu puluhan tahun loh. Besok mau menikah, kenapa ikut perang? Pokoknya aku mau ikut perang. Akhirnya apa? Dia kembali ke pasar. Dia jual semua perlengkapan pernikahan tadi, termasuk makanan dan sebagainya, dikumpulkan lagi uangnya, dan dia belikan semua 80 dinar tadi, kuda yang paling gagah, yang paling keren, kemudian baju perang yang paling bagus, pedang yang paling keren, perlengkapan luar biasa dia siapkan yang terbaik di hadapan Allah. Sisanya juga masih dia infakkan di jalan Allah, dan dia kembali ke Masjid Nabawi, naik kuda dengan sangat gagahnya. Orang-orang nggak ada yang kenal karena pakaian perangnya menutup seluruh tubuhnya. Orang-orang hanya tahu ini ada kesatria dari mana, pakaiannya paling keren di antara kita, paling baru, kudanya paling gagah, pedangnya paling luar biasa. Ini siapa ini? Nggak ada yang tahu sampai mereka berangkat berperang, dan akhirnya kemudian perang itu usai dan kaum muslimin menang pada waktu itu. Di antara orang-orang yang gugur syahid di medan pertempuran ada kesatria yang pakai baju terbaik tadi, dan penutup kepalanya sudah tersingkap. Orang baru tahu ternyata kesatria ini adalah Zaid. Dan kabar meninggalnya Zaid ini didengar oleh Zulfah yang tadi mau menikah dengan Zaid. Ketika Zulfah tahu Zaid sudah meninggal dunia, apa yang kemudian dikatakan oleh Zulfah? Ya Allah, saya memang tidak punya kesempatan untuk menikah dengan pemuda soleh ini di dunia, tapi tolong ya Allah, nikahkan saya nanti di surga. Masya Allah, tiba-tiba Zulfa itu sangat cinta kepada saya, yang dulunya itu jijik sekali. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan bayangin teman-teman sekalian, rizki kepada Zaid itu datang dan hilang dengan cara yang terbaik di hadapan, entah itu rizki jodoh tadi ataupun rizki yang berupa harta. Kenapa datang dan hilang itu dengan cara yang terbaik? Karena jalan yang dia pilih itu selalu jalan yang lebih baik di hadapan Allah. Maka ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita, termasuk dalam bekerja kita. Harusnya ada jiwa dalam kerjaan kita, ada nilai dalam kerjaan kita. Ketika kita bekerja itu dalam rangka meraih pahala dari Allah. Enggak ada urusan sebenarnya kita itu dengan bos kita itu mau marah atau mau senang mukanya di depan kita. Urusan kita gimana Allah itu senang dengan apa yang saya lakukan di pekerjaan ini. Maka dengan begitu, insya Allah inilah yang akan jadi jalan berkahnya rezeki kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Ya, kalau ada tanya jawab monggo silakan. Tapi kalau waktunya habis boleh diakhiri dengan penutup.